Hallelujah. Hallelujah, Lord. Father, we thank you today in the name of Jesus. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. We give you the glory and the honor, O Lord. Kami berikan kemuliaan dan hormat bagimu, Tuhan. We ask of you, Lord, once again, anoint us, O Lord. Kami minta sekali lagi, Tuhan, untuk Engkau mengurapi kami. Bring understanding to the word in our hearts through your Holy Spirit. Biarlah Engkau berikan pengertian, ya Allah Roh Kudus, akan firman-Mu. Lord, give us a heart to hear and comprehend, O Lord. Tuhan, berikan pada kami hati untuk bisa mengerti, Tuhan. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Be seated in the presence of the Lord. Silakan duduk dalam hadirat Allah. Amen. Maybe a bit Amen. louder. Louder. Bisa ditambah volumenya untuk mic-nya. Yeah, yours a bit lower. Mic test. Yes. Tes. Oke. Okay. Ya. Let us turn to Judges chapter 2 verse 1 to verse 10. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Judges chapter 2 verse 1 to 10 we entitled the apostasy. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10, judulnya adalah kemurtatan. Entitled it the apostasy. Judulnya adalah kemurtatan. So pay attention as Sister Teresa began to read to us from verse 1 to verse 10. Saya bacakan Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ayat yang pertama, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ayat yang keempat. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Father, we ask of you to speak to us. Bapa, kami minta Engkau berbicara kepada kami. Let your word come like a fire in our soul. Biarlah firman-Mu itu seperti api bagi jiwa kami. We humble ourselves before you and cover us with the precious blood of Jesus. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan biarlah Engkau menutup bungkus kami dengan darah Yesus yang luar biasa. Lord, bless this upper room fellowship, oh God. Tuhan, berkati persekutuan di upper room ini, Tuhan. As they gather each time to seek your face, may you pour your spirit, oh Lord. Biarlah setiap kali mereka berkumpul untuk mencari wajah-Mu, Engkau mencurahkan roh-Mu. Lord, you know who needs to be here, Lord. Tuhan, Kau tahu siapa yang harus ada di tempat ini, Tuhan. We ask for your Holy Spirit Kami minta Roh Kudus-Mu to bless, oh God. untuk memberkati, Tuhan. Bless this place. Berkati tempat ini. That your name would be glorified. Biarlah nama-Mu dimuliakan. It's not about us, but it's about you. Ini bukan mengenai kami, tetapi tentang Engkau, Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Today we entitled our message, The Apostasy. Judul khotbah ini adalah kemurtatan. The second chapter of Judges is a miniature of the whole book of Judges. Jadi kitab Hakim-Hakim yang pasal kedua adalah suatu miniatur atau ringkasan dari seluruh kitab Hakim-Hakim. You read the book of Judges is about the godly and the ungodly. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim ini adalah berbicara tentang orang-orang yang saleh dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. So in the journey of history, spiritual journey, di dalam perjalanan rohani bangsa Israel, you discover a pattern in their life. Ada suatu pola dalam hidup mereka. The blessing and the cursing. Berkat dan juga kutuk.
We may wonder with all the promises given by Yahweh, Meskipun ada begitu banyak janji yang telah diberikan oleh Yahweh, they go into a roller coaster relationship. mereka melalui suatu hubungan yang naik turun seperti roller coaster. They rebel against the Lord. Mereka memberontak terhadap Allah. They repented. Kemudian mereka bertobat. There is restoration. Kemudian ada pemulihan. They rested. Kemudian mereka ada dalam Then damai. go back again the cycle. Tapi kemudian kembali siklus itu terulang lagi. I believe Saya percaya it is because the wrong alliance that leads to apostasy. mereka mempunyai suatu aliansi yang salah sehingga mereka mengalami kemurtatan. In Judges chapter 2 verse 2. Hakim-hakim pasal yang kedua ayat yang kedua. And you shall make no covenant with the inhabitants of the land. Tapi You jangan- shall tear down the altar, but you did not obey my voice. Why have you done this? Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? This is a very strong word. Ini adalah suatu perkataan yang keras. All because Judges chapter 2 verse 10. Dan semua karena terjadi itu ada di Hakim-hakim 2 ayat yang ke-10. The Bible says, and all the generation that gathers to their father, another generation rose up that did not know the Lord, nor the works of what he has done for Israel. Seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. This is a very sad and scary word. Ini adalah sesuatu perkataan yang menyedihkan dan juga Looking menakutkan. across this congregation, Kita melihat di seluruh jemaat ini, all of us knows the Lord. kita semua mengenal Tuhan. We need to pray for our second generation Kita perlu berdoa untuk generasi kedua and the kita, third generation. generasi ketiga kita. We are called the generation of Abraham. Kita dipanggil menjadi generasinya Abraham. And the generation of Isaac is just now, bless me, bless me. Generasinya Ishak itu hanyalah ayo berkati, ayo This is the berkati. second generation. Itu adalah generasi kedua. But the third generation, Jacob, Generasi yang ketiga, Yakub, has to fight for the blessing. mereka harus berjuang untuk mendapatkan berkat itu. Our second, third generation don't know how to fight for the blessing. Generasi kedua kita dan They don't know how to fight. mereka tidak tahu bagaimana mereka untuk They berjuang just demi want to, berkat itu. berkat, pastor pray, berkat. Forever Mereka hanya berkat. mau berkat-berkat itu aja. You ask them to fight and pray. Oh, Saudara malas harus- sekali, malas sekali. Saudara harus berdoa untuk mereka mau berjuang untuk berkat itu, tapi mereka malas sekali. God don't bless malas Christian who don't pray. Tuhan tidak memberkati orang Kristen yang malas berdoa. Today I'm scold you now. My last session I scold you, I run away. Jadi sesi yang terakhir saya mau memarahi saudara, habis itu saya mau lari ya, Look saudara. at the story in the book of Judges. Mari kita lihat kisah di kitab The Hakim-hakim. memory of God began to fade away from their lives. Jadi ingatan akan Allah itu mulai pudar dari hati mereka, dari Because pikiran the mereka. influence of idolatry come into their life. Karena pengaruh dari penyembahan berhala itu mulai masuk dalam kehidupan mereka. They did not have a personal encounter with Yahweh. Mereka tidak punya perjumpaan pribadi dengan Yahweh. The promises are Yahweh, but a great lack of gratefulness of what God has done. Mereka mengalami kurang untuk rasa bersyukur itu kepada Yahweh. They were not conscious of the freedom, the victory, the best blessing comes from Yahweh. Mereka tidak sadar bahwa kemerdekaan mereka, kemenangan mereka, dan kebebasan mereka itu datangnya dari We Yahweh. see it happen today in Singapore, in Malaysia, in Indonesia, everywhere. Itu kita bisa melihat terjadi sekarang ini di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di mana aja. When they go into the church, hebat sekali, hebat sekali, hebat, wow. Kita pergi ke gereja dan hebat sekali, wah. But they never know that the generation pray, fast, berdoa, puasa, krus, kering, krus. Mereka tidak tahu bahwa ada generasi sebelumnya yang berdoa dan berpuasa sampai kering dan kurus. a new word, Pat. Keris ya. Kurus dan They kering. Kurus dan kering. Macam ikan sudah kering kan. They forgot. They never take for. They forget to be. They forgot to be grateful to the Lord. Mereka lupa untuk mengucap syukur dan berterima That kasih is- kepada Tuhan. That's why we need to be grateful to what God has done.
Kita perlu untuk terus berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam So hidup we have to kita. drill in their mind, in their heart, the second and third generation. If tidak berdoa, mampus sekali. Kita harus memasukkan dalam pikiran generasi kedua, ketiga kita, kalau tidak berdoa, mampus kita. Yeah, you scold them. You scold them until they roll in the grave and rise up again. Kita harus memarahi mereka sampai mereka itu tersungkur dan mereka bangkit lagi. That is why I always pray, Father, I thank you for your mercy, O God. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur untuk kasih Your karunia-Mu. mercy that is upon me that I am here, not what I have done. Kemurahan-Mu untuk aku sehingga aku boleh ada di sini, bukan karena apa yang sudah kita You are lakukan. here and blessed not because of you, Saudara ada di sini dan diberkati bukan Not be- karena saudara, not because you're smart, bukan karena saudara not pintar, because you're rich, bukan karena saudara not because kaya, you are whatever. bukan karena saudara itu Because of the apa-apa-apa. mercy of God. Itu karena kemurahan Tuhan dalam And hidup every kita. time remind, mercy, mercy, mercy. Kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. And you look across the Bible, Kalau saudara melihat seluruh di Alkitab, every man and woman who cry, mercy, Jesus, Son of God, mercy, Jesus, hear their prayer. ketika wanita dan pria yang berseru kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, maka dia melihat So kemurahan when I Tuhan. read every man who cry mercy, I also echo, Lord, be merciful to me. Ketika ada wanita dan pria di Alkitab yang berseru, Tuhan, berilah kemurahan-Mu pada aku juga sama-sama, You, pesta juga you berdoa never seperti itu. hear Jesus turn away those who cry for mercy. Saudara pasti tidak akan pernah melihat bahwa Yesus itu menolak orang yang terus berseru untuk memohon kemurahan-Nya. That is why wrong alliance, Judges chapter 2, verse 11 and verse 12. Aliansi yang salah terjadi di kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-11 Oh, the dan children of ke-12. Israel did evil in the sight of the Lord and served Baal. They forsook the Lord God of their father. They brought them out of the land of Egypt. They followed other gods and other gods of the people who were all around them, and they bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Alliance means to have a common interest with somebody. Aliansi itu berarti kita mempunyai suatu kepentingan yang sama, minat yang sama dengan seseorang. We look at alliance between the nations of the world, America and Europe alliance. Jadi aliansi biasa terjadi di antara negara-negara, misalnya Amerika dengan Eropa. But now we need to understand, we're not careful, we alliance with the wrong alliance and it hinder our spiritual life. Jadi ketika kita tidak hati-hati, maka kita beraliansi dengan orang yang salah yang akan menghambat pertumbuhan rohani kita. When we talk about alliance, there is bad alliance and good alliance. Aliansi itu ada yang baik dan ada yang jelek. When we make bad alliance, it do more harm than good in our life. Ketika aliansi itu buruk, maka itu akan membawa lebih banyak hal yang buruk daripada yang baik dalam hidup kita. We see in the life of Solomon. Kita lihat kehidupan Salomo. Solomon, he married hundreds of women in other country to make military and economy and alliance, wrong alliance. Jadi Salomo membuat aliansi dengan banyak negara, mempunyai banyak istri dari berbagai negara untuk membuat aliansi di bidang keamanan, untuk strategi. Tapi itu adalah aliansi yang salah. And in the end, the wife bring the idols in his kingdom and he become unfaithful to God. Istri-istrinya membawa penyembahan berhala itu masuk di dalam kerajaannya dan membuat Salomo tidak lagi setia kepada Allah. In the end, it split the kingdom of Solomon. Sehingga akhirnya Allah di dalam kemarahannya Split. memecah kerajaan itu menjadi dua. In the end, it become a bad alliance. Dan itu menjadi suatu aliansi yang buruk. Good alliance, Aliansi yang baik, where we have aligned with people with the same call of God in our life. ketika kita membuat aliansi yang baik dengan orang-orang yang mempunyai tujuan rohani yang sama dalam hidup kita. We look at the life of Timothy and Paul. Kita lihat kehidupan Timotius dan Paulus. Paul recommend Timothy to the Philippian church. Paulus merekomendasikan Timotius kepada gereja-gereja di Filipi. Look at Philippians chapter 1, give me verse 19 to 22. Kita buka Filipi pasal yang pertama. Philippians chapter 1, chapter 2, beg your pardon. Filipi pasal yang kedua, Verse 19 ayat yang ke-19 to verse 22. sampai ayat yang ke-22.
Filipi yang pasal yang kedua 19 sampai 22. You read. Saya bacakan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Amen. Paul began to say, Timothy, a genuine interest for your welfare. Paulus mengatakan bahwa Timotius mempunyai suatu niat yang tulus untuk kesejahteraan. And look at Timothy, he cares for you. Dan Timotius itu sangat He memperhatikanmu. invested his life to the believers. Dia menginvestasikan hidupnya untuk kehidupan orang So now percaya. I'm sending Timothy to you. Jadi sekarang aku mengirimkan Timotius kepadamu. Let us look at what is the cause of apostasy. Jadi apa yang menjadi penyebab kemurtatan? Number one, Yang pertama, neglecting God's word. mengabaikan perkataan Tuhan. Judges chapter 2 verse 3. Hakim-hakim pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Judges chapter 2 verse 3. You shall not make covenant with the inhabitants of the land. You shall tear down their altar, but you did not obey my voice. Why have you done this? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu. Verse 3. Verse 3 ya. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. The word of God was not the priority in their life. Firman Tuhan bukan menjadi prioritas dalam hidup mereka. You and I want to pray, Saudara dan saya mau berdoa, but we need to make the word of God the priority. tapi kita harus menjadikan firman Tuhan itu adalah suatu prioritas. Now I ask you a question. Saya mau tanya kepada saudara, How many of you finished reading the Bible within 1 year? berapa banyak dari saudara menghabiskan membaca seluruh Alkitab di dalam 1 tahun? 1 tangan, 2 tangan, 3 tangan, 4 tangan. Semua the rest all suffering from arthritis. Hanya beberapa aja yang angkat tangan, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Angkat tangan, ada tangan kan? Angkat. Jangan angkat kaki, angkat tangan. Turun tangan. Ya, silakan turunkan. You really have to read the Bible. Saudara harus baca Alkitab. We don't read the Bible, we say, oh pastor, I don't understand. Saudara mungkin katakan, oh pastor aku nggak baca Alkitab karena nggak ngerti. Oh Old Testament, I don't understand. Semua perjanjian saya nggak ngerti. If you don't read, how will you know you won't understand? Kalau saudara nggak baca, bagaimana saudara tahu kalau saudara nggak ngerti? You won't read, some pastor come and preach, say, hey, I read, now he speak, I understand. Kalau saudara udah pernah baca, suatu ketika pendeta berkhotbah, maka saudara menjadi mengerti, oh dulu saya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yeah, you cannot be selective hearers. Saudara nggak boleh menjadi telinga yang selektif mau mendengar We only tertentu aja. select what we want to hear. Kita hanya memilih apa yang ingin kita dengarkan. Oh keras-keras tak mau dengar, bekat-bekat, haleluya. Firman yang keras nggak mau dengar, firman berkat, oh iya haleluya. I tell you this because some Christian tell me on my face. Karena saya mau beritahu kepada saudara sebagai orang Kristen. They tell me, Pastor, we all the hard word we don't want, we want blessing only. Kita nggak Right mau in my firman face. yang keras, kita hanya mau firman yang berkat-berkat aja. I say, no, the Bible is the Bible. Saya nggak katakan nggak bisa, firman Tuhan tuh firman Tuhan. So if we want to see revival grow, we cannot neglect the word. Ketika kita mau terjadi revival, kebangunan rohani, kita nggak bisa mengabaikan firman Tuhan. You read the word to build your spiritual life. Saudara membaca firman untuk membangun kehidupan rohani saudara. And even you don't understand, Meskipun saudara nggak mengerti, you read and keep on reading. saudara terus baca dan terus baca. When I was in Mauritius, Ketika saya ada di Mauritius, I was preaching there many years. saya berkhotbah di sana beberapa tahun. So one morning I was preaching in the ladies' fellowship. Suatu pagi saya sedang berkhotbah di pertemuan para wanita. I got my sermon, Dan saya punya khotbah saya. and the Holy Spirit said, don't preach that sermon. Roh Kudus katakan jangan khotbahkan If I don't khotbah preach, itu. what do I preach? Saya katakan kalau saya nggak khotbah itu, saya Then I khotbah take apa? out another sermon. Kemudian saya ambil khotbah saya yang lain. I said, God said, no, don't preach that sermon. Tuhan katakan jangan khotbah yang itu juga. Then I take out another sermon. Saya ambil khotbah saya yang lain lagi. He said, don't preach that sermon. Jangan khotbahkan yang itu. I said, Lord, don't preach. Mampuslah aku. Tuhan kalau nggak khotbah gimana? Mampus aku.
I need my sermon notes. Saya perlu catatan khotbah itu. Because I write my sermon, Good Morning Church, today I'm going to speak to you, Matthew chapter 1. Karena saya mempunyai catatan khotbah, saya tulis, selamat pagi jemaat, hari ini saya akan berkhotbah Matius pasal yang pertama. I write my sermon like reading the news. Jadi saya menulis khotbah saya itu seperti This menulis is how berita. God speak to me. Itu karena cara Tuhan berbicara kepada Then the saya. Holy Spirit say, no, you preach the book of Proverbs. Kemudian Tuhan katakan enggak, sekarang kau berkhotbah dari kitab Amsal. Then look at that verse and preach. Baca firman-Nya kemudian I khotbahkan. said, Lord, very difficult. Oh Tuhan, sangat sulit. Then the Holy Spirit said, no, you got 2 minutes to think because you got interpreter. Kau punya waktu 2 menit untuk berpikir karena engkau mempunyai seorang 2 penerjemah. minutes to 2 seconds, he preach. I'm like, what to say? Jadi waktu diterjemahkan itu dia berpikir, waktu untuk berpikir. So I began to preach. Jadi saya mulai berkhotbah. Second row, Baris yang kedua, there was a lady there. ada seorang wanita di sana. She looked at me with a big Mauritian eye. That's the you're looking at me. Dia melihat ke saya dengan mata Mauritiusnya yang besar itu. She just stare and glance at me. Dia melihat saya seperti itu. I tell myself, Saya katakan pada diri Lord saya, Jesus, Tuhan Yesus, if I look at her, kalau saya melihat I dia, lose my inspiration. maka saya akan kehilangan inspirasi saya. I look at you, Lord. Saya melihat engkau Tuhan. After the service, Setelah ibadah he selesai, said, Pastor, thank you. dia berkata pada saya, Pastor terima He kasih. said, Pastor, this morning I do my devotion. Pagi hari ini aku melakukan saat teduhku And I come to the book of Proverbs. dan saya sampai di kitab Amsal. I asked the Lord, what is the meaning of this? Dan saya tanya kepada Tuhan, apa artinya ayat ini? And the Holy Spirit say, Dan Roh Kudus katakan, go to church. pergi ke gereja. The answer is waiting for you. Jawabannya menunggumu. Exactly as what I'm preaching, God give me. Seperti yang saya khotbahkan itu, Exactly what she was asking. itu adalah apa yang dia tanyakan pada So Tuhan. you don't read, how you know God will not speak to you? Ketika engkau tidak membaca, bagaimana engkau tahu bahwa Tuhan tidak berbicara We kepada want the saudara? revival, Kalau kita ingin revival, but we don't want the word. kita nggak mau firman. Word and spirit go together. Karena firman dan doa itu sama-sama, berjalan In Hosea bersama-sama. chapter 4 verse 6. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea chapter 4, my people are destroyed because of the lack of knowledge. Because you rejected knowledge, I will also reject you from being the priest from me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amen. The word of God must be a true marker in your life. Firman Tuhan harus menjadi suatu tanda We yang want- sesungguhnya dalam We kehidupan want the kita. Holy Spirit to flow. Kita mau Roh Kudus untuk bekerja. We want the anointing to come. Kita minta We pengurapan want to itu see turun. vision. Kita minta We penglihatan. want prophecy. Kita mau But nubuatan. we don't know the word of God. Tapi kita tidak tahu firman Tuhan. Anybody comes and say, we will say, yeah, betul, tapi salah. Setiap orang datang dia mengatakan sesuatu, kita katakan betul-betul, padahal itu salah. Yesterday I was preaching in a church. Kemarin saya berkhotbah di suatu So the gereja, brother who was fetching me, ada suatu saudara yang menjemput saya, and he asked me a question. dan dia tanya pada saya suatu He pertanyaan. said, Pastor, I was looking at this YouTube, and this YouTube pastor say, controversy issues in the Bible. Jadi Controversy. dia katakan bahwa dia melihat suatu video di YouTube dan itu membahas mengenai suatu hal yang sangat kontroversi di I Alkitab. know I'm not here to criticize the preacher, but I here to tell you, you know already. Saya tidak mau mengkritik pengkhotbah itu, tapi saya tahu, saudara mungkin tahu. You. Saudara You. tahu. Where is the preacher from? I asked the brother. Pengkhotbah itu dari mana? Saya tanya kepada He said saudara the preacher kita. from Indonesia. Dia katakan pengkhotbah ini dari Indonesia. And then I say, why go into controversy issue? Kenapa ini menjadi suatu kontroversi atau perdebatan? He said the Holy Spirit, the preacher say the Holy Spirit is a she, not he. Dia katakan bahwa Roh Kudus itu pakai kata ganti wanita, she, bukan he atau laki-laki. I say Jesus say very clear. Yesus berkata dengan sangat When I jelas, go, ketika aku pergi, he will come. he will come. Jadi he itu kata gantinya laki-laki, I say, saudara. why want to do she when God Bible say he? Kenapa kita mau diganti dengan kata ganti itu wanita ketika di Alkitab tertulis kata I gantinya say, laki-laki? you go into all this controversy, heresy, what's the point? Jadi kita masuk dalam perdebatan ini apa gunanya? My mind is very simple. Pikiran saya sangat sederhana. I read the word, I believe.
Saya baca firman, saya percaya. Then we sit down in the Starbucks and in the coffee bean. We argue about no, yes, no, yes, no, yes. Kita duduk di Starbucks atau di Coffee Bean, kemudian kita berargumentasi, berdebat, ya atau tidak, ya atau tidak. And in the end, we miss the point to save one soul that wanting to receive Nah, Jesus. kita malah kehilangan kesempatan, kelewatan kesempatan untuk menyelamatkan satu If your jiwa. knowledge is very, very smart, so what? What are you trying to do? You're very smart than others? Kalau pengetahuanmu sangat banyak, engkau sangat cerdas, jadi kenapa emangnya? Betul tak? Betul. Get to the word. Baca firman, Simple. simple, sederhana. Apply the word in your heart. Dan masukkan itu dalam hatimu. Just apply the word in your heart. Terapkan itu dalam hatimu. Oh, Yahweh is the one that saved. Jesus is a follower. Yahweh itu ada yang menyelamatkan mungkin. Yesus adalah Bapaknya. Kenapa kita harus, I say, it doesn't make sense. itu nggak masuk akal gitu I loh. say, the angel say very simple. Jesus will save his people from their sin. Alkitab, malaikat Tuhan katakan bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Isaiah say that he will come. The Yesaya transgression will mengatakan be upon him. bahwa dia akan datang dan dosa-dosa itu akan ditimpakan atas So dia. many scriptures in the Old Testament talk about Jesus, the coming Messiah and Savior. Ada banyak nubuatan di kitab perjanjian lama yang menubuatkan Yesus sebagai Mesia yang akan datang. So I asked the brother, Jadi saya tanya kepada he saudara said, ini, Pastor, the church is very big. oh pendeta itu kok gerejanya itu besar. I said, so what? Besar tak besar? Betul tak? Jadi emang kenapa kalau gerejanya besar atau tidak besar? Yang penting itu benar atau tidak? Hello, I submit to you, brother. I'm not here besar tak besar. Pedulilah yang besar tak besar. Firstly, we need to know, is the word that is spoken is yes or no? Jadi nggak peduli besar atau kecil gerejanya, yang penting firman Tuhannya itu yang benar atau yang bukan. So we need to go back to the word of God. Jadi kita perlu kembali ke firman Tuhan. If not, anybody besar sekali salah pun, oh betul, oh amen, apa amen? Tidak ada Meskipun amen. gereja itu besar, kalau salah kemudian kita katakan, oh ya benar amin, kan salah. I'm itu. not discrediting the pastor. Saya tidak mendiskreditkan I'm pendeta saying tertentu. the word must be preached without compromise. Saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan harus dikhotbahkan tanpa kompromi. If the pastor pendeta is wrong, is wrong. Kalau pendetanya salah, ya tetap salah. If I'm wrong, I get all the pendeta, all the Bible teacher. Kalau bukan saya pendeta. salah, saya mungkin panggil semua pendeta dan pengajar Alkitab. Bible teacher who qualified calling as a Bible teacher, explain to me, I don't understand. Kita datang kepada pendeta atau pengajar Alkitab untuk menjelaskan, aku nggak ngerti masalah Some ini. Bible teacher are called to be Bible teacher, not pastor. Beberapa pengajar Alkitab itu dipanggil sebagai pengajar Alkitab, bukan sebagai pendeta atau gembala. Not prophet, Bukan nabi not evangelist, dan juga bukan penginjil. not missionary. Bukan missionary. They are called to be Bible scholar, guru. Mereka dipanggil untuk menjadi pengajar atau guru So Alkitab. I need them Saya memerlukan mereka to bring me a line. Betul tak? Is correct now. That explain. untuk memberikan sesuai seperti apa. That is why Itu sebabnya the day of judges, pada saat hakim-hakim they neglect the word of God. mereka mengabaikan firman Tuhan. And we cannot neglect the word of God. Kita tidak bisa mengabaikan firman Tuhan. Number two, Yang kedua, they were man-centered rather than God-centered. mereka berpusat pada manusia dan bukan berpusat kepada Allah. Where do I find this scripture? Di mana ayatnya? In Judges chapter 2, verse 10 and verse 11. Hakim-hakim pasal yang kedua, When the generation had Pasal gathered ayat to yang the ke-10. fathers, another generation did not know the Lord, nor works of the Lord. The children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baal. setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Okay. Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada para Baal. After the death of Joshua, that Ketika- generation walked away from God. Setelah kematian Yosua, maka generasi itu kemudian meninggalkan Allah. In the day of Joshua, the people were full of the fire of God. Ketika masa-masa kehidupan Yosua, semua bangsa Israel itu mereka
bersemangat mengikuti Tuhan. Today the church have the tendency to cling to man-made ideas, man-centered methodology, rather than Christ-centeredness. Gereja masa sekarang banyak yang berpusat kepada manusia, bukan kepada Tuhan. We need to go back to the old Pentecostal preaching. Kita perlu kembali kepada khotbah pada masa Pentakosta. Everything the old time Pentecostal that is done on the knees in fasting and prayer. Semua yang dibicarakan adalah tentang berdoa dan berpuasa. Amen. Amin. Old time preachers go back on the knees, knee Kembali logic. kepada lutut ya. Berdoa dan berpuasa. That is what we need right now. Itu yang kita perlukan saat ini. It's not the number we want. Bukan angka yang kita mau. God can bring the number, Tuhan bisa mendatangkan jumlah itu. but at the same time quality. Tapi and pada quantity saat together. yang sama, kualitas dan And kuantitas. God knows Dan Tuhan mengetahui who are His people. siapa yang menjadi umatnya. You and I, we pray, we bless, we challenge, we stir their hearts. Saudara sekalian, saya dan saudara, kita berdoa. Tuhan akan menggerakkan hati kita. Amen. Amin. The day of Jesus, Hari-hari di saat masa they said, Yesus. Jesus, give us a sign. Give us a sign Oh, and wonder. dia berkata kepada Yesus, berikan kami tanda. Jesus said, no sign will be given unto you. Yesus katakan gak ada tanda yang akan diberikan kepadamu. Only the sign of Jonah that is given to you. Hanya tanda Yunus yang diberikan kepadamu. We all want signs and wonder, Kita semua ingin melihat tanda dan mujizat. but we cannot manufacture ourselves. Tapi kita nggak bisa memproduksinya. We let the Holy Spirit flow. Kita biarkan Roh Kudus yang berkarya. That is why we just prepare our hearts. Mari kita yang menyiapkan hati kita. Number 3, Yang ketiga, there is an unwilling to change. mereka tidak mau untuk berubah. Judges chapter 2 verse 12. Hakim-hakim pasal yang kedua ayat yang ke-12. They forsook the faith of their fathers. Mereka meninggalkan Allah nenek moyang mereka. Look at verse 12. They forsook the faith of their fathers who brought them out of the land of Egypt. They follow other gods, and among the gods of the people who were around them, they bow down to them and they provoke the Lord to anger. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Today we see many people also go out of the house of God. Hari-hari ini kita juga melihat banyak orang yang pergi meninggalkan rumah Tuhan. The testing is in the time of COVID. Ujian itu terjadi ketika masa COVID. COVID, lockdown, lock in the house. Jadi ketika COVID, lockdown, kita mengunci diri kita di rumah. When God opened the door, Tapi ketika Tuhan membuka they pintu, still locked down in the house. mereka masih terlockdown di rumah mereka. They don't want to come to the house. Mereka tidak mau untuk datang ke rumah Tuhan. Malas sekali. Malas sekali. They want Zoom. Mereka maunya Zoom. Morning, wake up, no need to brush teeth, wash face. Okay, come to church. Mereka pagi hari bangun, nggak usah cuci muka, nggak usah gosok gigi, langsung datang ke In their gereja. pajamas, minum kopi, angkat kaki, church service. Jadi mereka masih dalam piyama mereka, minum kopi, angkat kaki, sudah beribadah. Today, still people don't want to come to church. Masih banyak hari-hari ini orang nggak mau datang ke gereja. David say, let us gather in the Zoom. Daud berkata, mari kita berkumpul di Zoom. No, Benar David nggak? say, let us gather to the house of God. Bukan ya saudara, Daud mengatakan mari kita bersuka cita dan pergi ke rumah Allah. When we worship together, Ketika kita menyembah the bersama-sama, atmosphere is different. ada atmosfer yang berbeda. In the Zoom is very difficult. Di dalam Zoom itu sangat sulit sekali. There is a time for Zoom, but there's a time to come out. Ada masanya untuk Zoom, tapi ada masanya untuk kita keluar. We need to discipline. Bangun, mandi, wash our face, cantik sekali, perfume. Then we go to the house of God. Kita perlu mendisiplinkan diri kita. Kita bangun pagi, cuci muka, mandi, berdandan, pakai parfum, pergi ke rumah Tuhan. We're angry because we lock down. We say, pastor, I don't lock down. I say lockdown is bagus. Mungkin saudara katakan bahwa, pastor saya suka lockdown. Saya katakan lockdown itu bagus. Just like you look at me, bagus me. Emang bagus.
Because many Christians say, Pastor, I got no time to pray, no time to read, no time. God says, sekarang I give banyak waktu lockdown with God. So kita sering katakan kita nggak punya waktu untuk baca firman, kita nggak ada waktu untuk doa, nggak ada waktu untuk ini dan itu. Sekarang di lockdown Tuhan kasih banyak waktu untuk kita berdoa. Oh ni sini amen, sini sudah geram ni geram. I believe Saya percaya God has a purpose in the lockdown. Tuhan punya rencana, tujuan di dalam You got no lockdown itu. pastor, Sorry. got no pastor, tidak Kita nggak ada. ada pendeta, No worship team, nggak ada tim pemujian penyembahan, nothing. nggak ada apa-apa. How you spend time with God. Bagaimana kita bisa mengalokasikan waktu kita bersama dengan Tuhan? Oh, Pastor, I read my Bible a little bit. Oh, saya baca Alkitab sedikit. But then I see the cake, Korean drama. Oh, Korean drama. Tapi saya lihat Korean drama terus. One drama after drama. Satu drama selesai, drama yang One berikutnya. Netflix after another Netflix. Setelah Netflix yang satu, Netflix yang berikutnya. And God says, you lagi you see Netflix, I flick. Tuhan katakan, kau nonton lagi Netflix, aku flick. You see God have, that's the time God give you and God. Tuhan kasih waktu saudara untuk saudara bisa bersekutu dengan Tuhan, Tuhan dengan saudara Let me sendiri. share with you. During the lockdown, the Lord speak to my heart. Jadi ketika masa lockdown, Tuhan berbicara dalam hati saya. He said, read the book of Zephaniah. Dia katakan, mari baca kitab Sefanya. Zephaniah, I said, Lord, it's very difficult. Sefanya itu sulit sekali Tuhan. He said, you study the Bible. Kau pelajari Alkitab. And in I study, the Lord give me the message called the remnant. Kemudian ketika saya mempelajari itu, Tuhan memberikan saya judul adalah sisa yang tertinggal dari bangsa Israel. And out of that, the sisa, I got 50 slide sisa, 22-page sermon. Jadi saya dari kitab itu saya menghasilkan banyak sekali khotbah dan juga 50 slides. 50 slide untuk khotbah, bahan khotbah. And So my friend asked me, what is God saying in the lockdown? I said, the lockdown, God said the remnant. God will have a remnant. jadi ketika teman saya bertanya apa itu artinya lockdown, Tuhan katakan, saya jawab bahwa dengan lockdown itu Tuhan akan mempunyai sisa-sisa umatnya. And I know my people. In the midst of this, Dan God saya will have a tahu remnant. di tengah-tengah lockdown ini, That's why I say, itu sebabnya saya katakan, never neglect. jangan mengabaikan. You need to change. Kita perlu berubah. But look at what Israel. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Israel refused to change. Bangsa Israel menolak untuk berubah. Judges chapter 2 verse 13-14. Hakim-hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-12, 13-14. They forsook the Lord and served Baal and Ashtorites. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal And the dan para anger Asitoret. of the Lord was hot against Israel. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. And he delivered them to the hand of the plunder and spoiler, and sold them to the hands of the enemy around, so they could no longer stand before their enemy. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Give me Judges chapter 2 verse 4. Hakim-hakim pasal yang kedua, ayat yang keempat. Judges chapter 2 verse 4, the angel of the Lord spoke the word, the people lift up their voice and cry and weep before God. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Chapter 2 verse 4, they cry and weep, they cry. But later on they go back. Hakim-hakim pasal 2 ayat yang keempat, di sini ketika malaikat Tuhan berkata-kata kepada bangsa Israel, maka mereka menangis dengan keras. Mereka berseru kepada Tuhan, tapi kemudian mereka kembali lagi. That means they have not forsaken the faith of their fathers. Jadi mereka belum meninggalkan Yes. untuk penyembahan berhala mereka. What am I coming across? Jadi sampai di sini apa ingin saya sampaikan? Many Christians walk away from God. Banyak orang Kristen berjalan meninggalkan Tuhan. Now in this lockdown, I meet pastor, pray for this, pray for that. They don't want to come to the house of God. Di dalam lockdown ini banyak orang datang kepada saya minta saya berdoa untuk ini, untuk siapa, karena mereka nggak mau kembali Yes, kepada we Tuhan. pray for revival.
Kita berdoa untuk revival, but yet in the midst of these, there are people who refuse to come back. tapi di tengah-tengah suasana seperti ini banyak orang yang menolak untuk kembali kepada Tuhan. Number 4, Yang keempat, the apostasy, they lose the freedom their fathers enjoy. mereka kehilangan kemerdekaan yang dinikmati oleh nenek moyang mereka. They lose the freedom their fathers enjoy. Mereka kehilangan kemerdekaan yang dinikmati oleh generasi sebelumnya. Judges chapter 2 verse 16. Hakim-Hakim 2 pasal yang ke-16. The Lord raised up judges who delivered them out of the hands of the plunder. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. You don't we should not be surprised by this verse. Kita seharusnya enggak terkejut dengan ayat ini. Bible say, if you follow me, I will bless you. Don't follow me, cursing will come. Firman Tuhan katakan, engkau mengikut aku, maka engkau akan diberkati. Ketika engkau meninggalkan aku, maka engkau akan menerima kutuk. In the end, they lost. Akhirnya mereka kehilangan. That is why we must not take for granted what God is saying. Jadi kita jangan mengabaikan atau menganggap enteng apa yang dikatakan firman Tuhan. Our fathers, spiritual fathers, were blessed. Bapa rohani kita akan memberkati kita. And we also need to be blessed. by Sudah praying. diberkati dan kita juga harus menerima berkat itu. I just felt in my heart, it is good for us to pray. Saya merasakan dalam hati saya lebih baik kita mau berdoa. We will pray up to 2 o'clock. Kita akan terus berdoa sampai jam 2 siang. If this is a prayer time and we don't pray, we miss the purpose. Kalau ini adalah pertemuan doa dan kita tidak berdoa, maka kita kehilangan maksud tujuan yang If not, sebenarnya. we just sitting here and receiving information. Dan kita hanya duduk di sini menerima informasi saja. We pray for our nation. Kita berdoa untuk bangsa negara We pray kita. for the church. Kita berdoa untuk gereja We Tuhan. pray for the Christian who walks away. Kita berdoa untuk orang Kristen yang menjauh dari Tuhan. Now everything is open, economy is coming, people think of money. Sekarang ekonomi sudah dibuka, segala sesuatu sudah dibuka dan orang mulai berpikir hanya uang saja. I'm not saying that one is wrong, Saya nggak mengatakan uang itu salah, but we need to be balanced. tapi kita harus seimbang. God come first. Tuhan itu yang utama. When God bless us, we bless others. Ketika Tuhan memberkati kita bisa memberkati orang When lain. God bless us for a purpose. Ketika Tuhan memberkati kita ada suatu tujuan. What God bless us, we don't get distracted. Ketika Tuhan yang memberkati kita nggak akan We have more time to serve teralihkan. God. Kita akan punyai lebih banyak waktu untuk melayani Tuhan. We pray for the second and third generation. Kita bisa berdoa untuk generasi kedua dan That ketiga. they will not turn away from God. Bahwa They will mereka come back dia from akan God. meninggalkan Tuhan, tapi mereka akan kembali kepada Tuhan. Let us close our Bible. Mari kita tutup Alkitab kita. Put it in your purse. Don't touch it. Taruh di tas kita, jangan dipegang lagi. What is God saying to you? Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara? Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Let us begin to wait upon God and pray. Mari kita mulai menanti-nantikan Tuhan dan berdoa. I believe the Lord has spoken to your heart. Saya percaya Tuhan sudah berbicara dalam hati saudara. Wherever you are, you can sit there or you can kneel down and kneel down and put your hand on the chair to pray. Dimanapun saudara berada, saudara bisa duduk di tempat saudara atau saudara juga bisa berlutut. Saudara bisa berlutut di tempat saudara berada. Whatever Taruh manner, tangan saudara di kursi. whatever manner you feel that it is you want to pray. Saudara bebas untuk melakukan apa saja yang saudara ingin lakukan. Yes, Untuk Lord. Thank berdoa. you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hallelujah. Haleluya. Sakarababashatariyaman. Thank you, Lord. Or maybe you come with a need in your life. You press on. You seek the Lord. Terima kasih Yesus. Kalau saudara datang, saudara punya suatu kebutuhan dalam hidup saudara. Saudara terus bertekun di dalam Tuhan. Yes, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Father, in the name of Jesus. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Yes, Lord, Imanda Ria Bashata. Repeberia Manda Ria Bashata Robokori Mikarama. One song he lead us and then we will enter into prayer. Satu lagu kita after lead us brother. Silakan dinaikkan satu lagu sebelum kita masuk dalam doa. Rababa isi